Champions League adalah kompetisi kasta tertinggi bagi klub-klub di Eropa. Karenanya memenangkan Champions League tentu jadi mimpi semua pemain manapun. Sejumlah pemain top sudah menjadi juara Champions League berkali-kali, tapi ada juga yang selalu gagal bahkan saat sudah menginjak partai final. Siapa sajakah mereka? Simak ulasan berikut ini. Gianluigi Buffon. Kiper legendaris Juventus ini jadi salah satu pemain senior Italia yang paling sial di Liga Champions. Dari awal Buffon berkarir, dia belum pernah sekalipun meraih juara Liga Champions. Sejak tahun 2001 berseragam Bianconeri, Buffon sebenarnya punya peluang juara Champions League sebanyak 3 kali, tapi dia selalu gagal di partai final. Kegagalan pertama terjadi pada musim 2002-2003 di mana Juventus harus mengakui keunggulan AC Milan. Tragis bagi kiper veteran yang satu ini. Pada laga final yang diselenggarakan di kota Manchester tersebut, Juventus harus kalah lewat skema adu penalti. 12 tahun kemudian Buffon kembali mendapatkan peluang menjadi juara. Namun Juventus harus kalah 1-3 dari Barcelona di partai final Liga Champions 2014-2015. Buffon bahkan sudah kebobolan saat laga baru berjalan 4 menit lewat Ivan Rakitic. Kegagalan ini semakin nyata dengan tambahan gol dari Luis Suarez dan Neymar di babak yang kedua. 2 tahun kemudian Juventus kembali berhasil melaju ke partai final Liga Champions 2016-2017 yang digelar di kota Cardiff. Pada laga itu lagi-lagi Buffon harus kecolongan 4 gol dari Real Madrid yang tampil superior. Yang terbaru, Buffon dan kawan-kawan tersingkir oleh Olympique Lyon pada partai 16 besar Liga Champions musim kemarin. Walaupun mencatatkan agregat yang sama, Juventus kalah dari segi gol tandang. Nasib sial Buffon di Liga Champions terkadang dikaitkan dengan kutukan Suley Muntari. Pada bulan Februari tahun 2012 yang lalu, Buffon pernah berdosa dengan mantan pemain AC Milan tersebut. Waktu itu, Muntari yang membela AC Milan sempat melakukan sundulan yang kontroversial. Muntari mengaku kalau sundulannya sudah masuk ke gawang Buffon. Walaupun begitu, wasit menganggap Buffon berhasil menggagalkan gol tersebut. Dalam beberapa tayangan ulang, terlihat kalau sebenarnya bola sudah melewati garis gawang. Sayangnya, wasit menganggap gol itu tidak sah. Pada saat itu, VAR memang belum ada. Antoine Griezmann. Penyerang asal Prancis Antoine Griezmann juga punya pengalaman pahit di ajang Liga Champions. Waktu itu dia gagal di babak final saat membela Atletico Madrid pada tahun 2016. Semenjak tahun 2014 bermain di Atletico Madrid, Griezmann selalu tampil gemilang, terutama saat Los Rojiblancos melaju ke babak perempat final ataupun semifinal Liga Champions. Sayangnya performa Griezmann justru berbanding terbalik di laga pamungkas. Pada laga final Liga Champions yang digelar pada 28 Mei 2016, Atletico Madrid berhadapan dengan rival sekotanya yakni Real Madrid. Pada laga tersebut, kedua tim menyuguhkan pertarungan yang sengit di mana masing-masing mencetak 1 gol. Real Madrid mendapatkan 1 gol lewat Sergio Ramos, sementara Atletico Madrid lewat Yannick Carrasco. Sebenarnya Griezmann mendapatkan peluang dari titik putih setelah Fernando Torres dilanggar oleh Pepe di kotak penalti. Sayangnya Griezmann gagal mengeksekusinya dengan sempurna. Skor 1-1 harus bertahan sampai 120 menit pertandingan dan membuat keduanya harus menjalani adu penalti. Singkatnya, Real Madrid berhasil menutup laga sebagai juara dengan skor penalti 5-3. Kekalahan tersebut mengubur mimpi Griezmann untuk memenangkan trofi Liga Champions dalam karirnya. Sebenarnya Atletico Madrid juga pernah melaju ke partai final Liga Champions 2013-2014. Tapi sayangnya waktu itu Griezmann masih bermain di Real Sociedad. Marco Reus. Reus yang masih jadi anak baru di Borussia Dortmund tahun 2012 langsung tampil moncer. Dalam 34 penampilannya di ajang Bundesliga, Reus berhasil membukukan 12 gol. Total Reus mencetak 19 gol dalam 49 pertandingan di berbagai kompetisi. Cukup produktif mengingat posisinya adalah seorang gelandang. Selain itu, Reus juga mengantar Borussia Dortmund ke partai final Liga Champions musim 2012-2013 yang lalu.
Sayangnya penampilan gemilang Reus nggak dibarengi dengan prestasi untuk klubnya. Borussia Dortmund gagal menjadi juara di berbagai piala domestik serta piala Liga Champions. Di partai final Liga Champions, skuad di Borussen harus bertepuk lutut di bawah kekuatan rival senegaranya yakni Bayern Munchen. Dalam laga tersebut, Die Roten unggul dengan skor 2-1 lewat gol Mario Mandzukic dan Arjen Robben. Michael Ballack. Patah hati mungkin sudah akrab bagi Michael Ballack. Gelandang Jerman ini finish sebagai runner-up Bundesliga, Piala Jerman, dan Liga Champions di tahun yang sama yakni 2002. Berseragam Bayer Leverkusen, Ballack memang tampil memukau. Dia bahkan mengantarkan Bayer Leverkusen ke partai final Liga Champions musim 2001-2002. Dalam perjalanannya menuju babak final, Ballack juga melibas tim-tim yang tangguh. Dia menyingkirkan Arsenal dan Juventus di babak grup, mengalahkan Liverpool di partai perempat final, dan mengalahkan Manchester United di partai semifinal. Sayangnya langkah Bayer Leverkusen harus terhenti di babak final setelah dikalahkan Real Madrid dengan skor 1-2. Setelah kegagalan tersebut, Ballack memutuskan untuk pindah ke Bayern Munchen. Merapat ke skuad Die Roten dengan harapan memenangkan trofi Liga Champions, nyatanya hal itu nggak terwujud. Setelah masa pengabdiannya di Bayern Munchen berakhir, Michael Ballack melanjutkan karirnya ke Chelsea. Bersama Chelsea, Michael Ballack melaju ke partai final Liga Champions musim 2007-2008. Sayangnya, lagi-lagi Michael Ballack gagal memenangkannya setelah ditaklukkan oleh Manchester United dengan skor adu penalti 6-5. Cesc Fabregas. Mantan gelandang timnas Spanyol Cesc Fabregas setidaknya pernah merasakan satu kali melaju ke final Liga Champions. Waktu itu Fabregas membela Arsenal pada musim 2005-2006. Sayangnya Fabregas gagal mempersembahkan trofi Liga Champions untuk skuad meriam London. Mereka dikalahkan oleh Barcelona yang merupakan klub lama Fabregas dengan skor 1-2. Dua gol Blaugrana tersebut dicetak oleh Samuel Eto'o dan Giuliano Belletti. Sementara Arsenal cuma bisa membalas satu gol lewat Sol Campbell. Fabregas sempat hijrah ke Barcelona pada 2011, tepat setelah raksasa Katalan meraih titel Liga Champions yang keempat bagi mereka. Saat itu Fabregas pindah untuk berharap nasib yang lebih baik. Tapi beberapa tahun setelahnya Fabregas juga tidak menang-menang Liga Champions. Lalu dia pindah ke Chelsea pada musim 2014-2015. Uniknya setelah pindah, Barcelona justru meraih treble winner di akhir musim tersebut. Akhirnya Fabregas gagal juara Liga Champions lagi. Harry Kane. Beberapa musim kebelakang, Harry Kane sukses membuktikan dirinya sebagai penyerang top dunia. Harry Kane dua kali menang sepatu emas, yakni pada musim 2015-2016 dan 2016-2017. Ketajaman tersebut juga dilanjutkan Harry Kane pada kancah internasional. Kapten timnas Inggris tersebut sukses jadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2018. Namun walaupun prestasi individunya begitu mentereng, tapi tidak dengan prestasi timnya. Sampai saat ini belum ada trofi yang berhasil diangkat oleh Harry Kane, termasuk trofi Liga Champions. Tahun 2019 merupakan tahun yang mengesankan bagi Tottenham Hotspur, termasuk bagi Harry Kane. Pada tahun tersebut mereka berhasil melaju ke partai final Liga Champions dan berhadapan dengan rival senegaranya yakni Liverpool. Sayangnya Harry Kane tidak bisa mempersembahkan trofi si kuping besar setelah timnya kalah dengan skor 2-0. Itulah sejumlah pemain top yang selalu gagal di partai final Liga Champions. Punya pemain lain yang bernasib sama? Coba tulis namanya di kolom komentar di bawah.